Sebelum hidup tidak bisa pamer, apakah Anda ingin terlihat hebat setelah mati? Jika Anda bersedia membayar saya 200 yuan, saya akan mengatur hujan buatan di pemakaman Anda, 500 bos dunia hitam di tempat kejadian, dan konvoi yang terdiri dari 100 Ferrari hitam. Yang memimpin adalah seorang pria tua yang berpengalaman, dengan rambut putih dan janggut putih, tetapi tidak marah. 500 pria berpakaian hitam, di bawah instruksi pria tua itu. Serentak, biarkan orang-orang yang menghadiri pemakaman Anda mencurigai bahwa Anda memiliki masa lalu yang misterius. Bayar 10.000 yuan, maka ribuan tentara hantu akan muncul di pemakaman Anda untuk membuka jalan bagi Anda. Para dewa di seluruh langit menyambut dan mengantar Anda, leluhur naga dan Phoenix mengelilingi kehampaan untuk meratap bagi Anda. Raja neraka secara pribadi menyambut Anda. Bawa Anda ke 6 jalur reinkarnasi. Jika Anda membayar 100.000 yuan, semua tokoh kompetisi yang belum bertemu akan datang ke kuburan Anda untuk berduka bagi Anda, Raja Dewa Tangsan, 5 leluhur Lingdong. Fenomena langit dan bumi akan berlutut untuk mengantar Anda pergi. Jangan tanya saya mengapa saya begitu hebat. Karena saya telah mengaktifkan sistem pemakaman tingkat dewa. Selama pembayaran dilakukan, perusahaan saya akan mengatur pemakaman mewah untuk Anda. Biarkan semua orang yang menghadiri pemakaman Anda berpikir bahwa Anda memiliki masa lalu yang misterius dan mengerikan. Kurang dari setengah jam setelah iklan diluncurkan, telepon perusahaan pemakaman berdering. Saya, Lian Bang, meletakkan pekerjaan saya dan menjawab telepon. Halo. Halo, apakah ini perusahaan pemakaman Su? Dari ujung telepon terdengar suara seorang pria tua bernama Chu Guozhong. Suara lelaki tua itu penuh dengan perubahan. Mendengar ini, saya buru-buru menjawab, ya. Kami adalah perusahaan pemakaman Su. Kami secara profesional menawarkan layanan pemakaman. Baiklah. Saya ingin memesan layanan pemakaman, tetapi saya tidak terlalu nyaman untuk bergerak saat ini. Bisakah Anda mengirim seseorang ke sini? Mendengar suara lelaki tua itu, dia terdengar sedikit lesu. Sepertinya dia benar-benar tidak nyaman untuk bergerak. Baiklah, bisnis pertama setelah sistem diaktifkan tidak boleh dilepaskan dengan mudah. Saya, Lian Bang, dengan antusias berkata, oke, tidak masalah. Bisakah Anda memberitahu saya alamatnya? Saya akan segera ke sana secara pribadi. Segera, pihak lain menjelaskan alamatnya. Saya berkemas sebentar dan bergegas ke sana. Alamatnya di distrik Sungai Kuning, Komunitas Kinyang, nomor 648. Jaraknya tidak terlalu jauh. Nomor 648 adalah jalan tua yang bobrok. Pintu tertutup rapat. Tulisan, bongkar, berwarna merah besar terpampang di dinding. Sangat mencolok mata. Seorang lelaki tua duduk di halaman. Pemandangan itu penuh dengan reruntuhan, wajahnya pucat dan lemah, tangannya sedikit gemetar. Sebuah topi militer kuno di kepalanya tampak. Agak berat dan bobrok. Namanya Chu Guozhong. Dia adalah seorang veteran. Sebuah medali di dadanya memiliki makna yang mendalam di bawah pantulan sinar matahari. Namun, jejak yang ditinggalkan waktu padanya terlalu berat. Kerutan di wajahnya seolah menuliskan perjalanan hidup yang penuh liku, tidak ada lagi semangat gagah berani seperti dulu. Bahkan berjalan 2 langkah pun membuatnya terengah-engah. Dulu, hujan peluru dan ledakan meriam tidak pernah membuatnya mengerutkan kening saat menyerbu. Chu Guozhong merasa sangat emosional. Sekarang dia menderita penyakit parah dan tidak punya banyak waktu lagi. Seorang pahlawan di usia senja, matahari terbenam di cakrawala. Baru saja, dia melihat iklan yang muncul di ponselnya, dari perusahaan Sukses Songzang. Layanan Songzang di dalamnya membuat veteran ini merasakan kegembiraan yang tak terlukiskan. Semasa hidupnya, dia sederhana dan tidak menonjolkan diri. Setelah kematiannya, jika dia bisa mendapatkan rasa hormat, sepertinya itu tidak buruk. Setelah pensiun, dia memenuhi syarat untuk pensiun di Kyoto. Tetapi kemudian karena berbagai alasan, dia kembali ke kota kecil ini. Menikah, memiliki anak, dan menjalani hidup yang biasa-biasa saja. Di usia tua, dia seharusnya menikmati kebahagiaan keluarga. Namun belum lama ini, rumahnya diberitahu untuk direlokasi dan menerima sejumlah uang kompensasi. Uang kompensasi ini langsung menjadi kutukan. Anak-anak mulai bertengkar hebat, berebut untuk membagi uang kompensasi ini. Kasih sayang dan bakti filial di masa lalu. Di bawah godaan uang, tidak berharga sama sekali. Menghadapi reaksi anak-anaknya, Chu Guozhong, veteran ini, dengan marah menyumbangkan semua uang kompensasi kepada Badan Amal. Puluhan tahun yang lalu, dia berjuang dan menyerang untuk negara naga dengan mempertaruhkan nyawanya di tengah hujan peluru. Dan sekarang dia menyumbangkan uang ini lagi dengan tidak mementingkan diri sendiri. Ketika dia melihat iklan perusahaan Sukses Songzang, dia merasa sedikit tertarik. Ketika dia melihat foto istrinya di samping, air mata Chu Guozhong berlinang. Istriku, aku akan segera menemanimu. Biarkan aku egois untuk terakhir kalinya. Saat itu, pintu diketuk. Chu Guozhong terhuyung-huyung untuk membukakan pintu. Orang yang berdiri di luar pintu adalah saya, yang datang dari perusahaan. Gerbang halaman perlahan terbuka. Yang terlihat adalah seorang pria tua yang mengenakan topi militer kuno.
Sosoknya sedikit membungkuk, tetapi tidak bisa menyembunyikan aura veteran di tubuhnya. Sejujurnya, ketika saya melihat topi militer itu, hati saya langsung bergetar. Rasa hormat muncul begitu saja. Saya segera memperkenalkan diri. Halo, saya Lian Bang dari perusahaan Suse Songzang. Saya berjalan ke halaman dan menemukan perabotan yang berserakan dan akan dipindahkan. Udara juga bercampur dengan aroma yang aneh. Aku bisa merasakan bahwa aroma itu berasal dari tubuh pria tua itu. Ditambah dengan wajah pria tua itu yang tidak sehat, tidak peduli seberapa bodohnya saya tahu bahwa pria tua itu ingin. Dia sendiri memesan layanan Songzang. Setelah saya memasuki halaman, Lian Bang mengeluarkan apa yang telah saya persiapkan sejak lama. Dia sendiri memesan satu set layanan pemakaman. Setelah saya memasuki halaman, Lian Bang mengeluarkan apa yang sudah dia siapkan. Daftar harga pakai tulisan tangan, di atasnya sesuai dengan layanan pengiriman peti mati dengan berbagai harga. Berikan kepada pria tua itu. Dengan senyum antusias, silakan lihat ini adalah daftar harga layanan pengiriman peti mati kami. Di atasnya sesuai dengan berbagai layanan harga, profesional membuat masa lalu yang misterius dan mengerikan untuk Anda. Tongsho Wuki Buerjia. Oke, Chu Guozhong mendongak menatapku, pemuda ini terlihat ramah. Tidak seperti anak yang tidak jujur, tetapi ketika dia melihat harga di daftar harga, tiba-tiba tampak terkejut, sudut mulutnya sedikit berkedut, dasar orang kaya. Apakah ini perampokan? 100.000? 1 juta? Atau bahkan ratusan juta? Anak ini benar-benar berbahaya. Apa bedanya dengan merampok uang? Daftar harga yang mahal segera membuat Chu Guozhong agak meragukan identitas dan layanan saya saat ini. Layanan pengiriman peti mati benar-benar dapat mencantumkan harga yang begitu mahal. Terlalu mahal? Melihat pria tua itu ragu-ragu, saya, Lian Bang, maju 2 langkah dan dengan antusias merekomendasikan. Pak Tua, saya merekomendasikan layanan untuk Anda, yang 100.000 ini lumayan. Jika Anda dapat membayar saya 100.000, akan ada 3.000 orang yang memegang payung di pemakaman Anda. Sebuah mobil hongki tanpa plat nomor membuka jalan, seorang pria tua mengenakan pakaian Zongshan hitam. Dan 2 wanita dengan air mata berlinang memberi hormat ke batu nisan Anda, lalu berbalik dan pergi. Mendengarkan perkenalan rekomendasi saya, Chu Guozhong berdeham 2 kali. Terdengar bagus, hanya saja terlalu mahal. Saat ini Chu Guozhong mengembalikan daftar harga ke tangan saya. Sambil menggelengkan kepala dan berkata, maaf, saya tidak mampu membayar sebanyak itu. Jangan khawatir, Pak Tua. Saya masih punya layanan yang lebih hemat biaya di sini. Saya sedikit terkejut, Lian Bang melanjutkan, jika daftar harga ini dikembalikan. Saya tidak yakin di dalam hati saya, seharusnya tidak, menghasilkan uang bisa memiliki sejumlah besar uang. Mungkinkah saya tidak menjelaskannya dengan jelas? Dia tidak mempercayai saya. Saat ini, informasi Chu Guozhong tiba-tiba muncul di benak saya melalui sistem. Nama, Chu Guozhong, identitas, pensiunan veteran, sisa hidup, 19 jam. Aset pribadi, 3 juta, semuanya telah disumbangkan ke badan amal, layanan yang direkomendasikan, 99 yuan. Baru saat itulah saya tiba-tiba mengerti, tampaknya saya hanya dapat mendorong layanan 99 yuan kepadanya. Meskipun harganya sedikit lebih rendah, tidak peduli seberapa kecil nyamuk, itu tetap daging. Saya benar-benar tidak punya uang. Chu Guozhong menggelengkan kepala berulang kali dan langsung ingin berbalik pergi. Dia benar-benar tidak mampu membayarnya. Nilai yang begitu mahal, melihat sosok tua yang gemetar, sepertinya aku bisa melihat. Nyawanya sedang memudar. Jika hari ini tidak ada kesepakatan, bisnis ini akan benar-benar hilang. Dengan tekad dan kegigihan, Bapak, jika Anda bersedia membayar saya 99 yuan, saya akan mengenakan setelan hitam, memakai kacamata hitam dan earphone. Di pemakaman Anda, dalam cuaca apapun, saya akan memayungi dan diam-diam mengamati kerumunan. Aku menghentikan Chu Guozhong dan berkata dengan tulus. Melihat wajahku yang tulus, hati Chu Guozhong bergetar hebat. Seolah-olah ada sesuatu yang menyentuhnya, mata tuanya sedikit menyipit, memikirkan tentang pemakamannya. Bagaimana jadinya jika adegan ini benar-benar terjadi? Bapak, hanya 99 yuan untuk memberi Anda masa lalu yang misterius dan menakutkan. Aku berkata dari lubuk hatiku. Sesaat kemudian, Chu Guozhong menatapku dan menghela napas dalam-dalam. Benarkah? Benar-benar benar. Aku tampak senang dan mengangguk dengan cepat. Kemudian, dengan gembira aku mengeluarkan kode pembayaran yang sudah disiapkan. Bersiap untuk meminta orang tua itu memindai kode untuk membayar. Tetapi Chu Guozhong mengeluarkan uang 100 yuan yang sedikit kusut dari saku dadanya. Dia memasukkan uang itu ke tanganku dan tersenyum. Nak, melihatmu adalah orang yang baik hati. Aku percaya padamu. Tidak perlu mengembalikan kembalian 100 yuan. Bapak, Anda isi informasi Anda di sini. Serta lokasi pemakaman. Setelah menerima uang, aku juga langsung berkata tanpa ragu. Chu Guozhong mengisi informasinya di kertas, serta lokasi pemakaman. Akhirnya, dia menatapku dalam-dalam.
penuh dengan perubahan dan kesedihan. Ini adalah pelanggan pertama perusahaan. Aku mengangguk sedikit kepada pria tua itu. Semoga Anda menikmati layanan ini, Bapak. Kemudian aku berjalan keluar dari halaman kecil ini. Aku merasa sedikit bersemangat dan sedikit sedih setelah kembali ke toko. Suara sistem terdengar di benakku, selamat kepada tuan rumah karena telah membuka tugas pengantar jenazah pertama, biaya layanan 99 yuan. Secara otomatis ditukar menjadi 99 poin. Poin dapat ditukarkan dengan perlengkapan yang dibutuhkan untuk tugas di toko poin. Setelah menyelesaikan tugas, sistem akan memberikan hadiah tambahan dengan tingkatan yang berbeda berdasarkan penyelesaian tugas. Dan toko tugas 99 yuan saat ini telah dibuka. Setelan 99 poin, setelan hitam yang memancarkan aura misterius, kualitas dan tatapan tingkat raja yang memiliki aura pembunuh. Kacamata hitam sepekat tinta, earphone bluetooth hitam, payung hitam tertutup rapat. Produk sistem, produk unggulan penahan panas. Tanpa ragu, aku langsung menukar setelan ini. Selanjutnya, aku hanya menunggu Chu Guozhong meninggal. Dia sendiri tampil megah di pemakaman. Sementara itu, setelah mengantar Su Chen pergi, Chu Guozhong menerima telepon. Itu dari rekan veteran yang memberitahu bahwa Chu Guozhong dirawat di rumah sakit, dan kondisinya parah. Telepon dari rekan-rekan seperjuangan terus berdatangan, tanpa terkecuali. Semua adalah rekan seperjuangan yang dulu bahu-membahu di medan perang. Begitu seseorang tahu dia pergi ke rumah sakit, berita ini langsung menyebar ke seluruh area veteran. Suara rekan-rekan veteran bergema di telinga. Seolah harus sangat menyebar di hati. Tetapi pada saat ini, hati Chu Guozhong sangat pedih. Dia paling merindukan rekan-rekan seperjuangan yang dulu bersama-sama mengalami hidup dan mati. Bersama-sama berjuang di medan perang. Tetapi berita tentang penyakitnya tidak bisa dia beritahukan kepada mereka. Agar orang-orang tua ini tidak sedih, Chu Guozhong menahan diri. Lao Wei, tenang saja, dokter bilang ini hanya penyakit kecil. Tidak perlu merepotkan kalian. Setelah menutup telepon, wajah Chu Guozhong tampak lebih pucat. Jangan sia-siakan uang, pahlawan memegang tongkat kayu dan emas. Meskipun hatinya masih terpaku pada semangat masa muda. Tetapi tubuhnya tidak mengizinkan. Saat ini, tatapannya masih tertuju pada ponselnya. Melihat ada banyak pesan singkat yang baru diterima di kolom pesan. Setelah dibuka, Chu Guozhong hampir pingsan karena marah. Semua adalah pesan dari anak-anak durhaka itu yang menginginkan uang ganti rugi. Putra sulung. Ayah, saya anak sulung di keluarga, uang ganti rugi harus diberikan kepada saya. Putra kedua. Aku benar-benar sial. Setelah aku putus sekolah dulu, selama bertahun-tahun aku berjuang di masyarakat. Kamu juga melihat betapa kerasnya aku berusaha. Beri aku 3 juta uang ganti rugi, aku pasti bisa bangkit kembali. Melihat pesan di ponsel, Chu Guozhong sangat marah dan langsung memblokir mereka. Sore hari, Chu Guozhong kembali ke rumah relokasi yang digusur, dan berbaring di tempat tidur dengan tubuh dan pikiran yang lelah. Napasnya agak sulit, dadanya terasa seperti ditekan oleh batu besar. Awalnya ingin tidur nyenyak. Tanpa diduga, suara keributan tiba-tiba terdengar. Akulah anak sulung di keluarga ini. Menurut akal sehat, uang ganti rugi ini seharusnya menjadi milikku. Kalian tidak punya hak untuk merebutnya dariku. Seorang pria parubaya mendobrak pintu dan mengomel di ruang tamu. Di belakangnya ada seorang pria dan seorang wanita, 2 sosok. Mendengar pertengkaran 3 orang di ruang tamu. Kepala Chu Guozhong sakit. Di dalam rumah, dia berteriak marah. Cukup. Diam kalian semua. Mendengar ini, ekspresi wajah mereka bertiga menjadi serius. Mereka tidak menyangka orang tua itu ada di rumah. Keluar dari sini. Ucapannya tegas, tetapi beberapa orang tidak menghiraukan perkataan orang tua itu. Bahkan semakin bersemangat bertengkar. Kedua putranya berkelahi, putri bungsunya berdiri dengan acuh tak acuh di samping. Aku berharap kedua kakak laki-lakiku dipukuli sampai mati seperti ini. Jika mereka mati, tidak ada yang akan bersaing denganku untuk mendapatkan uang relokasi. Di samping, Chu Guozhong bermata merah, melihat pemandangan di depannya, tetapi tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Amarah membakar hatinya. Saat setetes darah mengalir dari sudut mulutnya, seluruh tubuhnya bergetar dan pingsan di tempat. Namun, setelah jatuh ini, dia tidak pernah bangun lagi. Setelah tiba di rumah sakit dan berbaring di ranjang rumah sakit, Chu Guozhong sudah kehilangan semua kesadarannya. Baginya, segala sesuatu di dunia luar tampaknya mulai menjadi ilusi dan kabur. Matanya menyipit, seolah-olah ada gambar yang terus-menerus muncul di benaknya. Itu adalah kilas balik hidupnya. Dia lahir di sebuah desa pegunungan terpencil. Setelah orang tuanya dibunuh oleh setan Jepang, dia mengikuti penduduk desa yang melarikan diri dan meninggalkan desa. Kebencian keluarga dan negara membuatnya dengan tegas bergabung dengan tim untuk menyelamatkan negara dan bangsa. Di tim, dia bertemu dengan rekan seperjuangan yang lahir dan mati bersama, dan rekan-rekan yang dengan berani membunuh musuh di garis depan. Kehidupan yang sulit berlalu dengan tergesa-gesa dengan kilasan gambar di benaknya. Chu Guozhong tersenyum pahit dan menutup matanya dengan tenang.
Pintu ruang gawat darurat terbuka, seorang dokter berjalan keluar dengan wajah muram dan berkata kepada 3 anggota keluarga. Kami telah melakukan yang terbaik. Di sisi lain, saya juga menerima pesan dari sistem. Target pemakaman tugas pertama, Chu Guozhong, telah meninggal. Aku mengenakan setelan hitamku dengan ekspresi serius. Aku memakai kacamata hitam dan headset Bluetooth, memegang payung hitam di tangan. Bahkan melalui kacamata hitam, aku bisa merasakan tatapan dan tekanan yang mencekik. Sebuah aura dari dalam keluar, memancar dari tubuhku, membuat orang merasa luar biasa. Berjalan di jalan, banyak pejalan kaki memperhatikanku. Baik pejalan kaki biasa, mobil biasa, maupun mobil mewah jutaan dolar, untuk sementara waktu tertarik oleh tatapannya. Kualitas yang terpancar membuat orang merasa kagum. Aku berjalan dengan mantap menuju tempat pemakaman. Tuan Chu, izinkan saya mengantar Anda pergi. Lokasi pemakaman dipilih di jalan raya yang dipindahkan di pinggiran kota. Jalan raya yang rata, langit cerah, angin sepau-sepai, karangan bunga putih dan bunga lotus memenuhi kedua sisi makam. Kerabat dan teman berkumpul untuk berkabung. Anak-anak Chu Guozhong berlutut di depan makam. Putra sulung, Chu Anfu, sudah berkaca-kaca, melihat potret itu dan berteriak, "Ayah, semoga perjalananmu menyenangkan. Rumah ini dan uang relokasi, serahkan saja padaku dengan tenang." Apa? Mendengar ini, Chu Anlu tidak mau menerimanya dan segera membantah. Mengapa? Tetapi pada saat ini, Chu Guozhong sudah tidak bisa mendengar pertengkaran anak-anaknya, melihat seorang tetua keluarga Chu, langsung ketakutan setengah mati. Tidak lihat tempat apa ini, kalian bertiga adalah saudara kandung, melakukan ini. Tidak takut ayah kalian kecewa, tetapi ketiga bersaudara itu masih berdebat dengan wajah memerah. Kapan saja bisa langsung berkelahi di depan kuburan, kerabat dan teman-teman di sekitar. Melihat pemandangan ini dengan ekspresi rumit, merasa iba, saat ini tiba-tiba beberapa mobil masuk ke kompleks pemakaman. Bukankah tadi bilang tidak boleh ada mobil masuk? Iya, aku juga dihalangi di luar. Kenapa mobil ini bisa masuk? Mobil yang paling depan adalah Mercedes-Benz, berhenti dengan mantap di Chu Guozhong. Sekitar 10 meter dari depan kuburan, sopir turun membuka pintu. "Pak, kita sudah sampai." Seorang pria tua berambut putih mengenakan seragam militer kuno, dibantu keluar dari mobil, sopir segera maju. Membantu dan dengan hormat menopang pria tua itu setelah turun dari mobil. Semua orang baru menyadari bahwa di dadanya tergantung beberapa medali jasa militer yang berkilauan, ternyata juga seorang veteran perang. Setelah orang tua itu melihat batu nisan Chu Guozhong, air mata langsung mengalir dari sudut matanya. Segera 3 orang tua juga keluar dari kendaraan lain. Semua mengenakan seragam militer kuno yang sama, dengan beberapa medali di dada mereka. Ini adalah rekan-rekan ayahku. Aku pikir mereka tidak akan datang. Chu Anfu segera mengenali para veteran itu, mendengarkan ayahnya berbicara tentang rekan-rekan seperjuangan ini. Semua adalah veteran biasa yang sederhana, biasanya tidak banyak berhubungan. Dirinya yang pertama memberitahu kabar duka ayah. Setelah itu baru memberitahu ketiga orang tua itu, awalnya juga hanya ingin mengirim pesan singkat. Tidak berharap mereka akan datang, tetapi kenyataannya membuktikan, dia masih meremehkan persahabatan di medan perang. Melihat orang tua yang tidak mau menyerah, karena sopan santun, Chu Anfu segera maju untuk membantu, tanpa diduga orang tua itu memelototinya dan mendorongnya menjauh. Bertanya, bagaimana mungkin saudara Chu melahirkan anak-anak yang tidak berbakti seperti kalian ini? Orang tua itu juga seorang yang temperamental ketika muda, teguran langsung ini membuat ekspresi Chu Anfu berubah. Setidaknya sisakan sedikit muka untuk diriku sendiri, malah menolak dengan kejam. Chu Anfu mundur beberapa langkah dengan ekspresi malu. Semua orang menonton, demi identitas veteran, meskipun orang itu memarahi. Diriku juga hanya bisa diam-diam menerimanya, tidak berani marah di tempat. 2 orang tua di belakang juga maju. Seorang orang tua melihat Chu Anfu bertiga, menggelengkan kepala dan menghela nafas. Lao Chu membesarkan 3 anak sendirian tidak mudah. Di depan makam Chu Guozhong, 3 orang tua menangis terseduh-seduh. Mereka menggunakan telapak tangan mereka yang keriput untuk membelai batu nisan, seolah-olah sedang menyentuh rekan seperjuangan lama. Lencana di posisi paling menonjol di dada mereka persis sama dengan yang ada di batu nisan Chu Guozhong. Pria tua terkemuka itu mengambil lencana itu. Sepertinya mengingat beberapa rekan seperjuangan, pengalaman yang sama. Lencana pertama yang diraih kelas kami saat itu adalah lencana militer ini. Lao Chu mengambilnya begitu saja tanpa memberitahu kami. Melihat kerumunan yang menonton, dengan rasa ingin tahu bertanya kepada Chu Anfu. Bukankah Lao Chu hanya seorang veteran biasa? Kenapa dia mengenal orang-orang ini? Sepertinya identitas orang-orang ini tidak rendah. Hehe. Mereka semua hanyalah sekelompok orang tua. Identitas apa yang bisa mereka miliki? Chu Anfu masih terlihat kesal dengan penolakan tadi dan berkata dengan ketus. Pada saat yang sama, seorang kerabat menunjuk ke tempat yang tidak jauh. Siapa itu? Saat ini, saya mengenakan setelan hitam, memakai kacamata hitam dan earphone Bluetooth, sangat mencolok di pemakaman. Aura misterius terpancar dari sosok saya.
Saya berdiri di sana dengan tenang. Menatap batu nisan Chu Guozhong. Kerabat dan teman-teman keluarga Chu semua tertegun. Sepertinya tidak ada pemakaman lain di sekitar. Juga tidak ada batu nisan yang sedang didoakan. Itu berarti orang itu datang untuk menghadiri pemakaman Chu Guozhong. Melihat pakaiannya, dia bukan orang biasa. Meskipun terpisah jarak tertentu, saya berdiri di sana dengan tenang. Aura yang terpancar membuat semua orang merasakan kekuatan yang berbeda. Getaran samar, jangan mendekat. Merasakan tatapan saya, Chu Anfu merasa sedikit merinding. Mengapa orang ini terus menatapku? Di bawah tatapan saya, orang-orang bahkan tidak berani bernapas. Tatapan tajam itu seolah menembus kacamata hitam dan mengejutkan semua orang. Chu Anfu berkeringat dingin dan bertanya dengan suara pelan, "Mungkinkah ayah menyembunyikan sesuatu dari kita?" Seorang CEO dengan kekayaan ratusan juta berdiri di depan saya tidak pernah SIS gugup ini. Seharusnya tidak. Bagaimana ayah, kalian tidak tahu? Jika dia mengenal tokoh penting, mengapa dia harus hidup dalam kesengsaraan sepanjang hidupnya? Bisa berpakaian seperti ini dan memiliki aura yang begitu kuat, pasti memiliki latar belakang yang besar. 3 anggota keluarga Chu berdiskusi dengan tenang, tidak berani bersuara keras. Kecuali 3 veteran yang menangis terseduh-seduh di depan kuburan. Banyak kerabat dan teman menebak identitas saya. Langit cerah. Cuacanya bagus dan cerah. Tapi, saat berikutnya, saya justru membuka payung hitam yang saya pegang. Seluruh payung hitam pekat, bahkan tulang-tulangnya pun berwarna hitam pekat. Misterius dan menakutkan. Melihat adegan ini membuat semua orang langsung merinding. Jelas tidak hujan, tetapi dia memegang payung hitam. Masih dengan penampilan misterius seperti itu, aura yang mengguncang seluruh tempat, sebenarnya siapa dia? Seorang kerabat bertanya dengan gugup. Apakah mungkin tidak sesederhana yang kita bayangkan? Tapi sedetik kemudian, hujan mulai turun ke tanah, langit menjadi mendung, awan gelap mulai berputar. Angin dingin bertiup kencang, langit dan bumi menjadi sedikit pucat. Dalam sekejap mata, cuaca berubah. Sepertinya akan hujan deras, ayo cepat berteduh. 3 bersaudara keluarga Chu berlari ke bawah pohon besar untuk berteduh. Namun, itu tidak menunda mereka untuk terus bersaing memperebutkan uang ganti rugi. Ketiganya terus berdebat. Kerabat dan teman-teman di sekitarnya juga bersembunyi di bawah pohon. Tetesan hujan jatuh di dedaunan, tertiup angin dan tersebar di tanah. Di batu nisan, Cheng Lao, biar saya ambilkan payung. Setelah itu, Lian Bang, sopir di samping, berlari ke arah mobil untuk mengambil payung. Liu Lao, tunggu sebentar, payungnya akan segera datang. Di sisi lain, di belakang 2 lelaki tua lainnya. Ada juga orang yang pergi membantu mengambil payung. Suara-suara itu terdengar silih berganti seiring jatuhnya hujan. Hujan semakin deras. Langit pun menangis untukmu, Lao Chu. Cheng Lao berkata dengan gigi terkatup. Air mata di pipinya belum kering, kelopak matanya sudah kembali dipenuhi air mata. Saat perang perlawanan dulu, Chu Guozhong menghalangi peluru untuknya dan menyelamatkan hidupnya. Sampai sekarang masih teringat jelas di hatinya, tidak berani melupakannya walau sedetik pun, hanya ingin ada kesempatan untuk membalas budi ini. Tidak disangka, Lao Chu yang masih berhubungan dengannya kemarin, hari ini sudah beristirahat selamanya di sini. Untuk sesaat, penyesalan dan rasa bersalah di hatinya, serta kerinduan akan rekan seperjuangan membanjiri hatinya. Bagaimana bisa diceritakan hanya dengan beberapa kata? 2 rekan seperjuangan di sampingnya juga merasakan hal yang sama. Mengabdi kepada negara, mereka adalah prajurit garis depan. Tidak berani mundur walau sedetik pun, berkeliaran di garis hidup dan mati. Mereka berani dan tak kenal takut. Kehilangan darah dan daging tidak kehilangan regu, bercucuran darah dan keringat tidak bercucuran air mata. Mempertahankan garis depan. Menjaga negara, mereka tak kenal takut. Kepergian tiba-tiba rekan seperjuangan membuat mereka membuka kembali luka lama itu. Itu adalah dendam negara dan keluarga. Itu adalah persaudaraan rekan seperjuangan yang berjuang bersama. Itu adalah era di mana banyak saudara sebangsa mengorbankan darah dan nyawa mereka. Ketiganya duduk di depan makam, bahkan saat hujan deras. Mereka tidak mau pergi. Saat ini, sebuah payung hitam terbentang di atas mereka bertiga. Semua tetesan hujan menghantam permukaan payung. Cheng Lao menoleh ke belakang, alisnya berkerut. Kamu adalah Su Chen mengenakan setelan hitam, kacamata hitam, dan headset Bluetooth. Memegang payung hitam, aura unik terpancar dari tubuhnya, membuat ketiga veteran itu diam-diam terharu. Ketiga orang yang dulu bertempur di medan perang, peluru dan api merajalela. Berkali-kali bangkit dari tumpukan mayat berlumuran darah, badai dan gelombang apa yang belum pernah mereka lihat. Gunung Tai runtuh di depan mereka tanpa mengubah ekspresi. Tapi, setelah melihat Su Chen, ekspresi mereka semua berubah. Aura yang terpancar ini pasti bukan sesuatu yang bisa dimiliki orang biasa. Bahkan dengan kacamata hitam pun tidak bisa menghalangi. Aura misterius yang terpancar dari tubuh mereka membuat orang tidak bisa melihatnya, dan ada semacam tekanan yang unik. Hujan deras mengguyur seperti dicurahkan. Keempat orang berdesakan di bawah payung hitam,
Mereka menjaga foto almarhum Chu Guozhong dan medali jasanya. Setelah mendekat, ketiga orang itu menyadari bahwa payung ini dari kainnya. Rangka payung hingga tulang payung dan benang lilitan, pengerjaannya luar biasa, benar-benar pengerjaan terbaik. Dan setelan yang dikenakan Su Chen juga bukan efek yang bisa dibuat dari kain biasa. Citra Su Chen di hati mereka menjadi misterius saat ini, adik kecil. Terima kasih, mata keruh Liu Lao menyipit, menatap Su Chen. Dia bisa merasakan aura yang terpancar dari pemuda ini bahkan lebih tinggi dari dirinya. Setelah ditempa oleh api perang dan pengalaman pahit selama bertahun-tahun, Liu Lao telah melihat semua jenis orang. Tentu saja ada orang yang bisa memiliki aura dan karisma ini, tetapi mereka semua adalah tokoh-tokoh besar dengan status tinggi. Dan biasanya usia mereka tidak muda, pemuda seperti ini bisa memancarkan aura seperti ini. Tidak sederhana, Liu Lao telah datang, Cheng Lao. Maaf membuatmu menunggu, maaf, segera. Payung demi payung mengelilingi payung hitam Su Chen, membentang keluar pepohonan. Ketiga veteran itu masih sedikit terkejut. Setelah pensiun, rekan-rekan seperjuangan pergi ke arah yang berbeda. Mereka jarang bertemu, Su Chen yang berpakaian seperti agen khusus internasional. Membuat ketiga orang itu meragukan masa lalu Chu Guozhong. Mungkinkah Lao Chu selalu rendah hati selama ini? Diam-diam menjalankan, Su Chen tampak dingin, tetapi sebenarnya panik di dalam hati. Tidak sederhana. Kedua orang ini jelas tidak sederhana. Saat ini, seorang veteran lain yang tidak banyak bicara mengangkat kepalanya, saudara kecil. Bolehkah saya bertanya, apa hubunganmu dengan Lao Chu? Saya di sini untuk mengucapkan selamat jalan kepada Tuan Chu. Su Chen mengucapkan kata-kata ini dengan tenang. Tanpa banyak bicara, dingin yang menakutkan, penampilan seperti agen rahasia. Sulit untuk tidak mengaitkannya dengan masa lalu misterius Chu Guozhong. Layanan perpisahan Su Chen adalah untuk menciptakan masa lalu yang misterius. Misteri ini secara alami juga mencakup ketiga orang yang menghadiri pemakaman. Karena untuk mengucapkan selamat jalan kepada Chu Guozhong, layanan perpisahan Su Chen adalah untuk menciptakan masa lalu yang misterius. Misteri ini secara alami juga mencakup ketiga orang yang menghadiri pemakaman. Karena untuk mengucapkan selamat jalan kepada Chu Guozhong. Maka dia juga teman Liu Hongxuan saya. Jika ada sesuatu di masa depan, jangan ragu untuk mencari saya. Liu Hongxuan berkata demikian. Dan sopir, Lian Bang, dengan hormat menyerahkan kartu nama kepada Su Chen. Penampilan misterius, aura yang menakutkan, Liu Hongxuan masih khawatir Su Chen tidak akan mempedulikannya. Namun, dia menerimanya. Pamer memang pamer, tetapi kartu nama ini harus diterima. Mendengarkan percakapan ketiga orang itu, identitas mereka pasti tidak biasa. Mungkin akan membantu saya di masa depan. Jangan hanya menonton. Lao Chu telah pergi, dan hanya ada beberapa dari kita yang tersisa sebagai rekan seperjuangan. Lao Cheng di samping menghela napas. Orang tua lainnya juga sangat merasakan betapa banyak kemuliaan di masa lalu. Pada akhirnya, itu hanya segenggam debu. Ketika kita sampai di bawah, kita bersaudara akan berkumpul kembali. Minumlah dengan baik. Prajurit tidak pernah mati, semangat tetap hidup. Su Chen tiba-tiba berkata. Mata Liu Hongxuan berbinar. Bagus, kata-kata Su Chen membuat Liu Hongxuan sangat tersentuh. Tulang setia terkubur di mana-mana di perbukitan hijau. Mengapa harus membungkus tubuh dengan kulit kuda? Kehendak para prajurit akan diwariskan dari generasi ke generasi, dan semangat akan hidup selamanya. Mendengar ini, Lao Cheng dan seorang veteran lainnya dipenuhi dengan emosi. Kata-kata Su Chen mendapat persetujuan bulat dari ketiganya. Komunikasi antara ketiga veteran ini juga membuat Su Chen merasa cukup terkejut. Terlepas dari temperamen dalam kata-kata dan tindakan, atau suara dalam kata-kata, Su Chen dapat merasakan bahwa identitas mereka jauh lebih dari sekadar penampilan mereka. Sangat berbeda. Mungkin identitas asli mereka adalah sesuatu yang sulit dijangkau. Namun, dalam upacara pemakaman hari ini, identitas mereka hanyalah untuk mengenang rekan seperjuangan. Tiga veteran biasa. Waktu berlalu dengan cepat, awan menghilang. Hujan deras juga menghilang. Setelah hujan reda, pemakaman Chu Guozhong memasuki tahap akhir. Dengan bantuan orang-orang di sekitarnya, ketiga veteran itu dengan enggan melihat batu nisan Chu Guozhong. Bersama-sama mereka bangkit dan pergi. Tubuh mereka membungkuk, waktu telah mengikis masa lalu. Para pemuda yang bersemangat telah berubah menjadi orang tua yang lemah dan sakit-sakitan. Mereka tidak bisa lagi mengangkat senjata. Mereka tidak bisa lagi mendaki gunung dan menyeberangi sungai. Mereka tidak bisa lagi menebas semak belukar, tetapi semangat gigih mereka. Semangat pantang menyerah akan abadi. Su Chen menoleh lagi dan melihat batu nisan Chu Guozhong. Batu nisan veteran biasa ini, pada saat ini di matanya, tampak seperti sebuah kehendak keyakinan yang berat, tidak bisa dihilangkan. Melepas headset Bluetooth, dia membungkuk ke batu nisan Chu Guozhong, lalu di Chu Guozhong. Di bawah tatapan kerabat dan teman-teman, dia meninggalkan pemakaman Ping Zuang, tugas pemakaman pertama. Dapat dianggap berhasil diselesaikan, sangat biasa, tetapi juga sangat bermakna. Setelah Su Chen pergi,
Sekelompok kerabat dan teman Chu Guozhong baru tersadar. Hati yang selalu menggantung juga bisa ditenangkan, tekanan yang diberikan Su Chen kepada mereka. Terlalu kuat, perasaan menyesakan itu, tidak ada yang berani menatapnya. Dan penampilannya sebagai agen internasional sama sekali tidak seperti orang biasa, orang yang misterius dan menakutkan seperti itu. Justru muncul di pemakaman Chu Guozhong, saya lihat siapa di antara kalian yang berani mengatakan bahwa Guozhong tidak berguna di masa depan. Seorang tetua dari keluarga Chu berkata dengan keras, bisa berada di upacara pemakaman. Muncul orang yang berpakaian seperti ini, bagaimana mungkin masa lalunya biasa saja? Adegan semacam ini. Saya hanya melihatnya di TV, mengenakan pakaian hitam dan memegang payung, pasti orang besar. Belum tentu, saya melihat dia menggoyangkan headsetnya dari waktu ke waktu, mungkin dia sedang memberitahu pemimpin besar. Melaporkan situasi di pemakaman, tampaknya masa lalu Chu Guozhong benar-benar mengerikan. Bahkan keberadaan seperti itu hadir, siapa yang bisa membayangkan bahwa Lao Chu begitu rendah hati di hari kerja? Mengerikan, sangat mengerikan. Kerabat dan teman-teman di sekitarnya terus menghela nafas. Sambil berpamitan kepada ketiga bersaudara itu, apa yang mereka lihat hari ini pasti akan menjadi bahan perbincangan mereka. Keberadaan dan pemandangan misterius seperti itu mungkin tidak akan pernah dilihat oleh orang biasa seumur hidup mereka. Ekspresi wajah ketiga bersaudara itu tidak terlalu bagus. Di depan semua orang, rekan-rekan seperjuangan Chu Guozhong tidak menunjukkan wajah yang baik, bahkan memarahi mereka. Belum lagi itu. Sulit untuk melihat keberadaan misterius, Su Chen terlihat seperti tokoh besar. Wanita itu memberikan pemakaman gratis untuk desa pegunungan hanya selama 20 tahun. Setelah itu, Jing Yinger akan mengirim para dewa dan Buddha untuk menguburnya. Para pejabat yang welas asih dan penuh kasih menuangkan 3.000 air suci untuk mencuci jiwa mereka. 8 orang suci merah dan leluhur Tao tentara merah berjaga di sisi tempat tidur selama 77-49 hari. Penguasa tertinggi neraka. Kaisar Fengdu secara pribadi mengirimnya ke reinkarnasi 6 jalur. Alasan mengapa wanita itu memicu kesempatan karma seperti itu adalah karena sebelum dia meninggal, dia melihat sebuah iklan, dan iklan ini adalah iklan yang membangkitkan sistem pemakaman tingkat dewa. Su Chen mempelajari bahwa selama pembayaran dilakukan, apalagi Yama dan Tathagata, bahkan Trinitas, yang tertinggi di surga, dapat diundang untuk mengubur Anda. Pada saat ini, setelah menyelesaikan pemakaman pertama, Su Chen kembali ke perusahaan pemakaman. Suara sistem di telinganya juga mulai mengingatkan. Ding, tuan rumah berhasil menyelesaikan tugas pemakaman pertama. Tingkat penyelesaian tugas sempurna. Mendapatkan manfaat amplifikasi 100 kali lipat. Mendapatkan peringkat sempurna untuk pertama kalinya. Mendapatkan kesempatan untuk lotre. Pendapatan kali ini adalah 10.000 yuan dan telah disimpan di bantuan rumah. Su Chen sedikit terkejut. Dia tidak menyangka hadiahnya akan begitu kaya setelah menyelesaikan tugas. Ponsel berdering, uang telah disetorkan ke kartu bank. Karena ini adalah karya sistem. Tidak perlu khawatir tentang sumbernya. Semuanya legal dan sesuai. Melihat pemberitahuan pesan teks, Su Chen tersenyum puas. Sekarang dia memiliki sistem, semuanya akan berjalan lebih lancar. Berbaring di sofa, Su Chen dengan santai membolak-balik ponselnya. Pada saat ini, suara sistem berdering lagi. Saat ini masih ada satu kesempatan lotre. Silakan melakukan lotre dalam waktu 24 jam. Su Chen memulai lotre. Su Chen melihat roda keberuntungan dengan cermat untuk sementara waktu. Di atasnya ternyata terdaftar sejumlah properti yang mencolok. Rumah, mobil, bahkan ekuitas. Tentu saja, ada juga kesempatan untuk memenangkan hadiah yang berhubungan dengan pekerjaan pemakaman. Ada alunan musik pemakaman klasik, tirai, pembakaran kertas, dan lain-lain. Juga ada kesempatan ritual pemakaman dari dunia misterius, berbagai macam hadiah. Apapun itu, semua itu kurang bagi Su Chen, saat ini menggunakan kesempatan undian. Memutar roda keberuntungan, ding, undian dimulai. Roda keberuntungan sempurna mulai berputar, beberapa saat kemudian, ding. Selamat Anda mendapatkan hadiah, pemakaman Sona, ding. Mulai menanamkan pengetahuan tentang Sona, mohon fokus. Su Chen merasakan otaknya seperti membengkak, Lian Meng menutup matanya, dan merasakan sumber rasa bengkak itu dengan sekuat tenaga. Sepertinya ada sesuatu yang dengan gila masuk ke dalam benaknya, keesokan harinya. Ketika Su Chen sedang merapikan data Chu Guozhong di perusahaan, suara telepon di sampingnya berdering lagi. Ekspresinya menjadi serius, Suanji Lian Meng maju untuk mengangkat telepon. Halo. Di sini perusahaan pemakaman Su, profesional dalam layanan pemakaman, untuk percakapan bisnis. Dia juga menjadi semakin mahir, dan dengarkan, dari ujung telepon yang lain. Terdengar suara yang agak cerdas. Halo, saya melihat paket layanan Anda di internet. Saya ingin membeli satu set layanan pemakaman. Su Chen sedikit tertarik. Suara itu sepertinya seorang gadis muda. Juga tidak terlihat seperti orang yang sakit. Bagaimana bisa ada orang semuda ini yang ingin membeli layanan pemakaman? Namun, dengan cepat dia menekan keraguan di hatinya.
Rasa ingin tahu dan kesenangan bisa mengalahkan layanan profesionalnya. Saat itu dia menjawab dengan antusias, "Baik, kami memiliki berbagai layanan dengan harga yang berbeda. Anda ingin membeli yang mana?" Pihak lain berhenti sejenak, lalu melanjutkan. "Bukan untuk saya, bisakah Anda datang ke rumah sakit pertama? Saya menunggu Anda di sini." "Tentu, tunggu sebentar," Su Chen tidak ragu. Langsung menyetujuinya, ini adalah bisnis lagi, dia tidak mungkin melepaskannya dengan mudah. Setelah menanyakan lokasi spesifiknya, Su Chen merapikan diri sebentar, dan mengunci pintu kaca toko lagi. Menyalakan sepeda motornya, dan menuju rumah sakit pertama di kota kabupaten, saat itu. Di rumah sakit pertama, di dalam sebuah bangsal, suara batuk terus terdengar. Seorang wanita parubaya dengan wajah pucat terbaring di ranjang rumah sakit, tangan kanannya diulurkan kepada seorang tunanetra. Menutupi mulutnya dengan sapu tangan di samping tempat tidur, dia dengan paksa menahan dorongan untuk terus batuk, dan menyekanya secara alami. Noda darah merah di sudut mulutnya, namanya Tang Ying, adalah seorang yang menjabat sebagai kepala sekolah di sekolah desa terpencil selama 18 tahun. 18 tahun lalu, ia ditugaskan ke desa pegunungan terpencil sebagai guru sukarelawan, lingkungannya miskin dan sulit, jadi dia menggigit bibirnya. Sudah 18 tahun penuh, demi mendidik anak-anak dengan baik, ia telah melewati banyak sekali jalan pegunungan yang terjal, agar sekolah tidak ditutup, ia juga mengatasi banyak kesulitan, tetapi sekarang, dia terbatas di ranjang rumah sakit ini. Menderita penyakit parah, selama bertahun-tahun, yang paling sering dia lewati adalah jalan pegunungan yang terjal, yang paling sering dia pikirkan adalah bagaimana cara mengajar anak-anak di pegunungan dengan baik. Hanya saja, dalam urusan pribadinya sendiri, dia selalu bingung. Beberapa tahun yang lalu, dia diberitahu oleh dokter bahwa dia menderita kanker perut dan perlu dirawat dan dipelihara dengan baik. Tetapi dia tidak menganggapnya serius, pada saat itu, agar anak-anak usia dini dapat berhasil masuk sekolah. Melihat dunia luar, dia menghabiskan seluruh energinya untuk anak-anak. Mempersiapkan dana dan kualifikasi ujian, tetapi apa yang akan datang pasti akan datang, masa depan dalam kegigihannya. Di bawah istirahat yang melelahkan, akhirnya mencapai stadium lanjut, kanker stadium lanjut. Dia tahu waktunya tidak banyak lagi, mungkin ini takdir, hari ini. Dia menerima pesan teks dari perusahaan pemakaman Su, yang mencantumkan banyak layanan. Salah satu kalimat yang paling membuatnya terkesan adalah, "Ciptakan masa lalu yang misterius untukmu." Dan menakutkan, saya pikir Luing seumur hidup, tampaknya tahun itu dia bertekad. Gadis yang ingin menjelajahi dunia telah sepenuhnya mengubah niat awalnya karena kenyataan. Sepanjang hidupnya dia berkutat dengan anak-anak, meskipun dia tahu dia tidak bisa menemani semua anak sampai akhir perjalanan. Tapi dia tidak menyangka akan turun lebih awal, dan secepat ini. Menciptakan masa lalu yang misterius dan menakutkan, Tang Ying sedikit tergerak. Jadi, dia menghubungi perusahaan pemakaman ini, dan segera, Su Chen muncul di depan pintu kamar rumah sakit sesuai perjanjian. Su Chen merapikan pakaiannya dan berjalan masuk dengan mantap ke seluruh ruangan rumah sakit. Hanya di depan tempat tidur Tang Ying ada seorang gadis kecil. Mengenali mereka tidaklah sulit. Su Chen maju ke depan. "Halo, saya Su Chen dari perusahaan pemakaman Su." Dia melirik wanita parubaya berkacamata di ranjang rumah sakit. Sepertinya pelanggan yang ingin memesan layanan adalah wanita ini. Adapun gadis kecil itu, sepertinya bukan anaknya. "Hehe, cepat sekali." Tang Ying batuk dengan wajah kesakitan 2 kali. Sambil menyeka darah di sudut mulutnya, dia menjawab. Saat itu, informasi Tang Ying muncul di benak Su Chen. Nama, Tang Ying. Entitas, kepala sekolah. Sisa umur, 18 jam. Aset pribadi, 300 yuan. Layanan yang direkomendasikan, paket pemakaman 99 yuan atau pemakaman khusus 199 yuan. Setelah melihat informasi Tang Ying, Su Chen merasa sangat terkejut bahwa dia benar-benar memicu layanan pemakaman khusus 199 yuan. Yaitu, hasil setelah analisis sistem, dia layak mendapatkan lagu, Bai Niao Chao Feng. Memikirkan kekhususan lagu ini. Su Chen segera menghormati wanita parubaya di depannya. Su Chen memperkenalkan. "Kami sekarang memiliki layanan pemakaman yang relatif khusus. Jika Anda bersedia membayar saya 199 yuan, aku akan memainkan lagu, Bai Niao Chao Feng, dengan suona di pemakamanmu," ujarnya. Ekspresi Tang Ying menjadi serius, dengan sedikit kilatan di matanya. Air mata Tang Ying mengalir di wajahnya yang pucat. Dengan sedikit getaran, "Apakah, Bai Niao Chao Feng, yang Anda katakan itu benar?" "Tentu saja." Su Chen mengangguk dengan tegas. Setelah menerima ajaran sistem, di Huaxia saat ini. Jika dikatakan bahwa dia tidak bisa memainkan Bai Niao Chao Feng, maka tidak ada orang lain yang bisa. "Baik. Pilih saja, Bai Niao Chao Feng." Wajah pucat Tang Ying tampak memiliki sedikit warna merah. Dengan susah payah, dia mengeluarkan 2 lembar 100 yuan dari bawah spray dan menyerahkannya kepada Su Chen. Su Chen menerima 200 yuan.
Suchen mengeluarkan ponselnya lagi, bersiap untuk memindai dan memberinya uang kembalian 1 yuan. Anggap saja itu uang untuk teh dan rokok. Dia menolak dengan lambaian tangan dan berkata dengan lemah. Ekspresi Suchen menjadi serius. Suchen menyerahkan formulir informasi. Silakan isi informasi Anda. Dan lokasi pemakaman juga. Tang Ying dengan cepat menyelesaikan pengisian informasinya, serta lokasi pemakaman. Semoga Anda menikmati layanan kami. Suchen menatap dalam-dalam Tang Ying dan berkata. Setiap kali satu pesanan ditandatangani, pertemuan berikutnya akan berada di pemakaman orang tersebut. Transaksi bisnis kedua selesai. Setelah meninggalkan rumah sakit, dia mengendarai sepeda motor kembali ke toko. Suara sistem terdengar, host membuka layanan pemakaman khusus untuk pesanan pertama, biaya layanan 199 yuan. Sona Songzang by Niao Chao Feng. Suchen mulai menyortir informasi Tang Ying. Suchen sambil membereskan informasi. Sambil mulai mempersiapkan perjalanan, di rumah sakit, tidak lama setelah Suchen pergi. Tang Ying menyelesaikan prosedur keluar dari rumah sakit, karena dia tidak ingin lagi membuang uang untuk dirinya sendiri. Setelah beberapa jam perjalanan yang bergelombang, mereka berdua akhirnya kembali ke sekolah desa pegunungan. Daerah ini sangat miskin. Hanya ada satu sekolah di sekitar 10 desa, satu-satunya sekolah di seluruh kota Huai. Xiaonian sudah kembali. Tang Ying menyeret tubuhnya yang lelah kembali ke kantor kepala sekolah, wajahnya menjadi lebih pucat. Batuknya juga semakin parah, di atas meja kantor di depannya, terdapat beberapa foto. Salah satu foto hitam putih sangat mencolok, ini adalah foto almarhum istrinya. Setelah istrinya meninggal dunia, dia secara sukarela datang ke sini, tidak pernah terpikirkan. Kedatangannya di sini dianggap telah mengakar selama 18 tahun penuh, merasa seluruh tubuhnya lemas, dia terduduk di kursi. Mengeluarkan 2 butir biji-bijian dari laci, memakannya, tanpa daya. Detik berikutnya, matanya menjadi gelap dan langsung pingsan di tanah. 2 guru magang di samping melihat pemandangan itu dan langsung panik. Kepala sekolah Tang, bangunlah. Namun, Tang Ying jatuh dan tidak pernah bangun lagi. Dia sangat lelah, sudah lama tidak tidur nyenyak seperti ini, begitu matanya terpejam. Tampaknya di benaknya muncul hari pertama dia datang ke kota kecil 18 tahun yang lalu. Banyak gambar melintas. Gambar-gambar itu adalah dedikasi tanpa pamrih seumur hidup dari guru rakyat yang hebat ini. Satu-satunya penyesalan mungkin adalah tidak melihat wajah terakhir kakaknya. Dengan mata terpejam, air mata perlahan mengalir dari matanya, menuruni pipinya yang pucat, perusahaan Sushi Songzang. Suchen yang sudah siap juga menerima pengingat dari sistem, tugas pemakaman kedua dari Tang Ying. Setelah meninggal dunia, Suchen entah kenapa merasa sedikit berat. Dia mengenakan pakaian pria kuno yang sederhana. Agak mirip dengan pakaian panjang, dipadukan dengan aura tingkat Grandmaster gaya Tiongkok, seluruh aura luarnya menjadi sangat tenang dan berkelas, setiap gerakannya penuh dengan pesona. Teknik pernapasan khusus, membuat napasnya panjang dan stabil, kemudian dia melangkah. Dan memulai perjalanan ke kota Tionghoa, sebuah aula leluhur sementara dengan cepat dibangun di desa. Sangat sederhana. Sekolah tua di sebelahnya juga reruntuhan dan tampak agak terbengkalai. Juga menambah sedikit bahaya dan kesulitan di jalan menuju gunung. Meskipun demikian, semakin banyak orang datang ke aula leluhur, semua orang menahan kantuk. Untuk berjaga di sisi almarhum kepala sekolah Tang sekali lagi, melihat aula leluhur, semakin banyak orang mulai berkumpul. Bahkan, orang-orang dari generasi tua ini, mengabaikan kesulitan mendaki gunung, bersikeras untuk datang berjaga di sisi almarhum Tang Ying. Bersiap untuk upacara perpisahan besok, orang-orang yang datang ke aula leluhur, tidak hanya orang tua dari anak-anak itu. Tetapi juga banyak orang yang pernah menerima bantuan dari kepala sekolah, beberapa dari orang-orang ini berasal dari desa-desa terdekat. Sementara yang lain berada di kota-kota lain, setelah mendengar berita kematian kepala sekolah Tang, mereka bergegas kembali semalaman. Selain aula leluhur sementara di sekolah tua di lereng gunung, lebih banyak orang berdiri di luar. Berkerumun, ada ratusan orang, malam itu gelap dan panjang. Tetapi akhirnya menyambut cahaya pagi keesokan harinya, hari pemakaman kepala sekolah Tang. Tiba bersamaan dengan matahari terbit, ketika langit mulai cerah. Suchen berjalan di sepanjang jalan gunung menuju lereng gunung, tiba di dekat aula leluhur kepala sekolah Tang, berpakaian gaya kuno yang hikmat. Menarik perhatian banyak orang, apa yang ada di tangannya, dibungkus dengan kain hitam khusus olehnya. Dibungkus dan tidak diperlihatkan, tetapi aura membakar yang terpancar dari seluruh tubuhnya, tidak ada orang biasa yang berani mendekat dengan mudah. Di luar aula leluhur, mata semua orang tampak terkejut, seolah-olah tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. 7 orang berjalan dari belakang, memegang berbagai alat musik di tangan mereka, pria kekar terakhir. Membawa sebuah drum, wajah ke-8 orang itu hikmat, dengan sedikit kesedihan. Ternyata adalah pengusung jenazah, ternyata adalah rombongan opera terkenal dari desa Li, datang untuk mengantar kepala sekolah Tang. Suchen, yang mengamati pemakaman dari kejauhan, mengangguk puas saat melihat adegan ini. 8 pembawa sulit dibuka,
baru pantas untuk mengantarkan kepala sekolah Tang. 8 pembawa sulit. Tangisan anak berbakti, 8 pembawa sulit, kepala rombongan Li sendiri yang memainkan 8 pembawa sulit. Ini adalah penghormatan keluarga Li kepada kepala sekolah Tang, tamu yang memakai pakaian berkabung di kejauhan, murid-murid kepala sekolah Tang. Penduduk kota Tionghoa perantauan, melihat pemandangan ini, ekspresi mereka sedikit terharu, bahkan ada yang lebih emosional. Mata mereka memerah, menahan air mata, tanpa penundaan. Tatapan Li Hongzhen menyapu beberapa muridnya, mengambil surna di tangannya, membuka mulutnya. Berteriak keras, nada Beishan, mulai. Di pemakaman biasa, surna yang dimainkan adalah nada Beishan. Atau pembukaan, dibandingkan keduanya, ritme nada Beishan lebih hikmat dan sedih. Begitu nada bunga jatuh, suara drum yang berat tiba-tiba meledak di telinga orang-orang, lalu surna, suling, erhu, sheng, total 8 jenis suara alat musik dimainkan bersama. Di antara mereka, suara surna yang paling jernih, suara surna bernada tinggi memulai. Kemudian, dengan cepat mengurangi nada, sedikit demi sedikit merendah. Secara bertahap bergabung dengan alat musik lain, membentuk ansambel yang hikmat dan sedih. Suling pada saat ini bukan lagi musik pemakaman, tetapi kasar, bekerja sama dengan permainan alat musik lain, saat ini terasa agak unik. Napas alat musik, ritme dipercepat lagi, suara surna sekali lagi langsung ke langit. Alat musik lain juga menjadi sedih dan bertenaga, baik visual atau secara pendengaran, itu membuat orang merasakan dampak yang sangat besar. Semua orang di tempat kejadian telah tenggelam dalam nada Beishan ini, merasakan kekuatan sedih dan hikmat di dalamnya. Bahkan sudah ahli dalam seni surna, Su Chen, berdiri tidak jauh saat ini, juga jelas bisa merasakan perasaan ledakan yang mengejutkan, napas yang mendominasi dan sedih ini, membawa kekuatan penetrasi yang unik. Membawa 8 pembawa membuka file, Yan Wang hantu kecil juga kedinginan, ritme sabuk berakhir. Surna memulai nada sedih dan rendah, melodi sentimental tak diragukan lagi menyebabkan banyak tangisan rendah. Semua orang hanya merasakan mata mereka sangat asam, sebuah lagu yang merendam mata dengan kesedihan dan keharuan. Akhirnya selesai, banyak yang mengingat kebaikan kepala sekolah Tang semasa hidupnya, dan air mata sudah berlinang. Banyak orang hanya merasa sesak di dada, seolah ada sesuatu yang tidak bisa diluapkan. Perasaan tidak nyaman lainnya, permainan trompet Li Jiaban berhenti. Li Hongzhen melihat senyum kepala sekolah Tang. Menghela napas dalam-dalam, sindiran burung putih, pada akhirnya adalah sebuah penyesalan. Saat ini, ketika orang-orang masih tenggelam dalam kesedihan dan bayangan duka, sesosok tubuh perlahan berjalan keluar di sepanjang jalan kecil tempat orang-orang tadi berpencar. Sosok itu adalah Su Chen, wajahnya serius, sedikit mendongak. Aura kewibawaan tanpa amarah terpancar dari tubuhnya, aura tingkat Grandmaster gaya Tiongkok. Membuat orang merasa gagah berani dan bersemangat. 8 trompet membuka jalan. Selanjutnya, inilah saatnya untuk memenuhi persyaratan tugas di pemakaman kepala sekolah Tang. Memainkan sindiran burung putih, menyambut jalan orang yang meninggal, tiba-tiba seorang pemuda berjalan mendekat. Trompet biasanya 4 atau 8, mana mungkin ada orang yang membawa trompet sendirian dan naik ke panggung. Seketika, orang-orang di sekitarnya menoleh, dengan tatapan heran dan terkejut. Berbisik-bisik, di tengah tatapan heran semua orang, Su Chen sudah mengeluarkan trompet. Trompet berwarna hitam legam tak berujung dari tangannya, dengan ekspresi serius berjalan di sepanjang jalan orang yang meninggal menuju aula duka. Keluarga di pintu aula duka melihat pemandangan ini, untuk sementara waktu tidak sadar. Siapa pemuda ini? Kenapa dia berjalan begitu saja? Apa maksud dari trompet di tangannya? Adegan ini juga menarik perhatian asisten Li Hongzhen di dalam aula duka. Seketika mengerutkan kening, apa yang ingin dilakukan anak ini? Dia juga membawa trompet. Dan berjalan di jalan yang telah dilewatinya, Su Chen terlihat muda, tetapi memiliki temperamen yang luar biasa. Memiliki perasaan seperti seorang Grandmaster, setiap gerakan memiliki esensi tersendiri. Tetapi ini adalah pemakaman kepala sekolah Tang, jalan bagi orang yang meninggal, bukanlah sembarang orang bisa berjalan. Tanpa menunggu orang lain bereaksi, Li Hongzhen lebih dulu keluar dari aula duka, bertanya dengan mengerutkan kening. "Kamu siapa?" Selanjutnya, kata-kata Su Chen membuatnya merasa kulit kepalanya mati rasa, dan otaknya menjadi kosong, sindiran burung putih. Ini adalah lagu sedih, lagu yang diturunkan dari leluhur. Hanya mereka yang menerima wahyu dalam mimpi, yang layak menikmatinya. Suara Su Chen sangat magnetis, mungkin karena efek samping dari metode pernapasan yang unik. Sama halnya, sangat keras dan menusuk. Pemakaman itu sangat sunyi. Hampir semua orang di pemakaman bisa mendengar suaranya di aula pemakaman. Beberapa orang tua mengubah ekspresi mereka dan terhuyung-huyung keluar setelah mendengar ini. Melihat pemuda yang berdiri di luar aula berkabung, mata mereka semua terkejut, mata tua mereka yang keruh menatap tajam. Menatap Su Chen, Bai Niao Chao Feng, lagu yang sudah lama hilang. Bahkan Li Hongzhen,
Pemimpin Li Jiaban yang mengundurkan diri dari teater nasional, tidak dapat memainkan lagu Bai Niao Chao Feng. Sekarang, di pemakaman kepala sekolah Tang, seorang pemuda muncul memainkan Bai Niao Chao Feng. Bagaimana mungkin semua orang tidak terkejut? Keterkejutan dan keraguan di hati mereka bercampur aduk. Aura yang dipancarkan Su Chen memiliki keunikan yang berbeda dari usianya. Bahkan di depan pemimpin Li, aura ini tampaknya sedikit lebih rendah. Li Hongzheng berdiri di tempat dan menatapnya dengan lurus. Dia merasa sangat sulit dipercaya. Bagaimana seorang pemuda bisa memainkan lagu itu? Lagu yang telah terputus selama beberapa dekade. Itu tidak mungkin. Hanya mendengarkan Su Chen terus berbicara. Kemiskinan Si Yuzai, ajaran mendalam Si Yuzai. Selama bertahun-tahun, apa yang telah dilakukan kepala sekolah Tang untuk kota etnis Tionghoa, semua orang telah melihatnya. Kepala sekolah Tang melakukan lebih banyak hal. Saya tidak perlu mengatakan lebih banyak, Anda pasti tahu lebih banyak dari saya, lebih jelas. Saya berjanji kepadanya untuk mengirimnya pergi dengan Bai Niao Chao Feng. Kepala sekolah Tang pantas mendapatkan lagu ini. Saat kata-kata Su Chen jatuh, seluruh pemakaman menjadi sunyi senyap. Semua orang hanya merasakan kulit kepala mereka mati rasa. Bisakah lagu yang telah hilang selama beberapa dekade benar-benar dimainkan di pemakaman kepala sekolah Tang? Su Chen bertemu dengan tatapan Li Hongzheng. Wajahnya serius. Detik berikutnya, mata pemimpin Li memerah. Di bawah tatapan terkejut semua orang, dia mengambil langkah ke samping. Dia percaya bahwa orang mati adalah yang utama. Tidak ada yang berani bercanda sebelum kematian, dan lebih bersedia untuk percaya bahwa pemuda di depannya yang memiliki aura yang lebih unik dapat memainkan Bai Niao Chao Feng. Li Hongzheng berkata dengan suara rendah. Siapapun Anda, jika Anda ingin memainkan Bai Niao Chao Feng, saya mengizinkan Anda. Melihat itu, Su Chen sedikit berteriak, lalu langsung berjalan menuju aula Lin. Satu langkah keluar melambangkan persetujuan Li Hongzheng, dua langkah keluar. Semua orang dari kelompok Li di depan aula Lin berdiri. Semua orang tercengang, menunggu untuk melihat apa yang terjadi di depan mata mereka. Belum sempat bereaksi, tiga langkah keluar, akhirnya. Para tetua di aula Lin adalah yang pertama bereaksi. Tahu apa artinya ini? Tetua keluarga Bai buru-buru menyeret tubuhnya yang gemetar. Berjalan ke aula Lin, dengan wajah memerah, berteriak keras keluar aula Lin. Kekuatan jalan Dazhi, suara magnetik dan serak. Dicampur dengan warna kegembiraan yang sulit ditahan, suara tua dan kuat dipadukan dengan suara serak itu, membawa rasa upacara yang hikmat. Ekspresi semua orang berubah, Li Hongzheng juga mengepalkan tinjunya, menatap Su Chen yang selangkah demi selangkah berjalan menuju aula Lin. Terakhir kali saya melihat adegan seperti itu, mendengarkan Bai Niao Chao Feng, sudah beberapa dekade yang lalu. Lagu Bai Niao Chao Feng yang telah lama diturunkan ini selalu menjadi penyesalannya, tanpa diduga hari ini bisa. Memainkan lagu Bai Niao Chao Feng adalah upacara penyambutan tertinggi. Yang kedua adalah memberi hormat. 8 meja adalah berlutut untuk kerabat, Bai Niao Chao Feng. Semua tamu memberi hormat 3 kali kepada tamu terhormat. Ketika mendengar panggilan upacara, semua orang yang hadir akhirnya menyadari sesuatu. Pemuda ini akan memainkan lagu Bai Niao Chao Feng yang telah lama diturunkan. Banyak orang tua berdiri dengan bersemangat, mata mereka tertuju pada Su Chen. Takut kehilangan detail apapun, lagu ini telah diturunkan terlalu lama, telah menyaksikan adegan Bai Niao Chao Feng. Hanya generasi tua seperti tetua keluarga Bai yang rambutnya sudah memutih, anak-anak muda bahkan lebih bersemangat dan menantikannya. Buru-buru melebarkan mata mereka, juga takut kehilangan lagu yang telah dibaca oleh generasi tua ini sepanjang hidup mereka. Hari ini akhirnya akan dilihat, di aula Lin, beberapa penduduk desa membawa kursi tai dari suatu tempat. Kursi tai ini memiliki bentuk yang besar, sandaran kuno dan sandaran tangan di kedua sisi membentuk bidang geometris. Juga dianggap sebagai barang antik tua, diletakkan di sekolah pada tahun-tahun itu dan tidak pernah dipindahkan. Sekarang diletakkan di samping, menunggu Su Chen duduk, Su Chen perlahan berjalan ke depan. Menerima beberapa batang dupa, membungkuk dalam-dalam ke tablet arwah Tanging, lalu membakar dupa. Di bawah tatapan semua orang, dia duduk dengan mantap di kursi tai. Ini adalah keluarga Gu dalam drama. Satu-satunya perabot yang menyandang nama jabatan, makna yang dilambangkannya luar biasa, bahkan membawa aura yang mendominasi. Tetapi setelah Su Chen duduk, tidak ada rasa canggung sama sekali, malah memberikan kesan upacara ala tai. Seharusnya dia yang melakukannya, auranya terpancar alami, dipadukan dengan upacara ala tai. Benar-benar seperti seorang Grandmaster. Saat ini, berdiri di aula pemakaman, wajah sesepuh keluarga Bai menjadi semakin merah karena kegembiraan. Dengan sekuat tenaga, dia berteriak keluar aula pemakaman seolah melayani. Bersujud, para prajurit biasa yang masih sedikit bingung di pintu aula pemakaman mendengar teriakan hormat yang sombong ini. Tiba-tiba kaki mereka lemas dan berlutut. Entah mengapa air mata sudah mulai menggenang di mata mereka. Bai Niao Chao Feng, para tamu terhormat semua berlutut. Semua orang akhirnya bereaksi. Di luar aula pemakaman, di lereng bukit yang tidak jauh.
Hampir 1.000 mantan siswa kepala sekolah menyadari sesuatu, satu demi satu. Berlutut ke arah aula pemakaman. Bayangan putih mulai berlutut dengan cepat. Karpet demi karpet. Saat terakhir terlihat lautan manusia yang putih, saat ini terus-menerus seperti berlutut dan sujud seperti gelombang. Ada anak muda dan anak-anak yang tidak mengerti apa yang terjadi, berdiri di tengah kerumunan. Segera ditarik berlutut oleh orang dewasa di sekitarnya yang juga mengenakan pakaian berkabung. Hampir 1.000 orang mengenakan pakaian berkabung putih dan topi berlutut secara berurutan, benar-benar menutupi separuh lereng bukit. Di seluruh lereng bukit, pemandangan yang bisa disebut tragis ini membuat wajah para tetua di aula pemakaman menjadi bersemangat. Air mata tua mengalir deras. Air mata keruh mulai mengalir di sepanjang kerutan. Sudah puluhan tahun lamanya pemandangan anak berbakti dan cucu memenuhi gunung dengan berlutut terulang kembali. Pemandangan tahun itu tampaknya mulai cocok dengan sempurna dengan pemandangan hari ini. Tangan tua yang kasar menyeka air mata, pandangan menjadi jelas. Semuanya sama. Satu-satunya yang berbeda adalah tukang pencabut nyawa yang berbeda. Tapi bagaimanapun, itu adalah lagu yang sama. Penurunan dewa yang sama Bai Niao Chao Feng. Adegan di depan mata ini semakin mengguncang Su Chen, pencabut nyawa di tangan. Tampaknya menjadi sedikit lebih berat pada saat ini. Di luar aula pemakaman, Li Hongzheng, yang berdiri di samping, menatap Su Chen dengan saksama. Berbeda dari yang lain. Untuk Bai Niao Chao Feng, gerakan yang mengandung makna, dia lebih bersemangat dan kagum. Gejolak dan sona akan bertiup, burung putih mengejek, di atas kata-kata perilaku, dan ada orang yang bisa menandingi ejekan burung putih. Serta harapan terhadap lagu itu sendiri. Sona, 8 mulut di awal dan akhir. Ejekan burung putih memiliki 8 bagian, dan alih-alih mengubah anggota tim, ada puluhan suara burung. Sebuah biografi besar yang terdiri dari 8 bagian lagu pendek, tiba-tiba. Suara serak dan sedih itu terdengar lagi di aula berkabung, ejekan burung putih. Dilarang mengirim orang mati, setelah kata-kata itu jatuh, seluruh pemakaman. Kembali ke kesunyian total, semua orang yang berlutut di tanah menahan napas. Li Hongzheng tanpa sadar menegakkan punggungnya dan berdiri dengan hormat. Dalam tatapannya pada Su Chen, dia sepertinya mengingat master sona tahun itu. Sona sekali. Burung putih adalah raja, suara sedih dan rendah terdengar dari kota Tai di atas aula berkabung. Sona Su Chen berbunyi di mulut Raja Sona, berbeda dari suara Sona yang nyaring dan jernih di masa lalu. Kali ini nada suaranya sangat rendah dan mantap, suara halus, setipis sutra. Tapi itu paling menyentuh hati orang, semua orang tenang dan mendengarkan. Suara halus itu, seluruh dunia, tampaknya menjadi sunyi karenanya. Di luar aula berkabung, sekelompok orang yang berlutut di tanah saat ini seperti salju yang menumpuk, menutupi seluruh puncak gunung, suara halus itu. Seperti melodi di hati orang, membangkitkan masa lalu kepala sekolah Tang di benak setiap orang. Suara sedih terus mengalir keluar dari hati, angin gunung bertiup. Mengipasi panji-panji di sekolah, bergemerisik, Huan Er berlutut di pintu aula berkabung. Pada saat ini, air mata jatuh seperti hujan, terus mengalir, ada melodi sedih di hatinya. Terus mengalir, tampaknya ketekunan selama 18 tahun, tampaknya untuk menyelesaikan dalam hati. Desahan menipu, dan tampaknya penyesalan terhadap kerabatnya sebelum kematian, dipandang oleh semua orang sebagai kepala sekolah Tang yang sangat dihormati menahan tangisnya, 2 anak yang berlutut di sisinya. Melihat ibunya menangis terseduh-seduh, untuk sementara waktu dia juga merasa sedih dan menangis dari kejauhan. Semua orang yang berlutut di tanah perlahan menegakkan punggung mereka dan melihat ke arah aula berkabung. Sorotan mata mereka entah karena payung hitam yang berdiri diam atau pemuda dengan wajah serius itu. Atau mungkin kepala sekolah Tang yang beristirahat abadi di dalam peti mati, setelah puluhan tahun berlalu. Bai Niao Chao Feng bergema lagi di kota etnis Tionghoa, mata Li Hongzheng memerah. Ada sebuah kalimat yang beredar di kota sebelumnya. Siapapun yang pemakamannya bisa diiringi Bai Niao Chao Feng, itu adalah kemuliaan leluhur. Sebuah lagu. Sulit dibeli dengan 1.000 koin emas. Lagu ini benar-benar tidak bisa dibeli. Lagu itu terdengar lembut, tetapi sebenarnya memiliki banyak perubahan. Teknik yang digunakan rumit dan beragam. Yang paling penting adalah melodi ini menggerakkan emosi setiap orang tanpa diketahui. Menangisi kepala sekolah Tang. Inilah keajaiban dan keindahannya. Sesaat kemudian, suara Suona tiba-tiba berubah, suaranya menjadi sedih dan tinggi, momentumnya membubung ke langit. Sangat menusuk, seolah bisa mengguncang jiwa. Dalam melodi yang sedih dan tinggi, ada kekuatan baru. Ketika melodi berangsur-angsur mereda, ada suara yang mirip dengan kicauan burung. Terus bergema. Berbagai suara burung besar dan kecil, sangat hidup. Kadang-kadang suara sedih dan melankolis, kadang-kadang sedikit lebih ceria. Hanya dalam beberapa melodi. Suara kicauan burung yang berubah telah mencapai puluhan jenis. Ini mengejutkan banyak orang tua. Li Hongzheng bahkan tanpa sadar mendongak, bahkan curiga ada burung yang terbang datang. Guru butanya pernah berkata bahwa Bai Niao Chao Feng
dalam legenda, akan menarik burung musim itu jika ditiup hingga ekstrim. Melihat ke atas, di atas langit. Tidak ada bayangan burung. Seketika, dia menghela nafas mencela diri sendiri. Pemuda ini bisa memainkan lagu by Niao Chao Feng. Sudah mengejutkan. Bagaimana bisa mengharapkan yang ekstrim? Guru buta juga berkata. Itu hanya legenda. Jangan dianggap serius. Melodi di telinga. Pikiran sedih tampaknya menjadi lebih berat pada saat ini. Tiba-tiba, matanya tanpa sengaja tertuju pada suatu tempat yang tidak jauh. Ketika berada di atas batu nisan, ekspresinya segera menjadi serius. Kemudian, seluruh wajah orang itu tiba-tiba berubah, ketakutan kemudian mengambil alih suara-suara meniru. Suara burung-burung itu terdengar hidup, berbagai macam suara burung. Terus-menerus terdengar di telinga orang-orang, sementara itu, Li Hongzheng berdiri di luar aula duka. Masih teringat, legenda tentang 100 burung menghadap Phoenix yang bisa menarik burung untuk datang. Secara tidak sengaja mendongak, tanpa sengaja tatapannya jatuh ke puncak pohon di sampingnya. Seketika ekspresinya berubah, menyadari bahwa ada banyak burung yang sudah bertengger di puncak pohon tidak jauh dari sana. Dan seiring dengan suara Sona Suchen, menirukan suara burung. Terus-menerus keluar, semakin banyak burung di kejauhan, bahkan mulai menggunakan suara. Menyertai Sona Suchen, Lian Meng melihat ke kejauhan, dan menemukan bahwa ada burung yang mulai mendarat di puncak gunung berhutan tidak jauh dari sana. Semakin banyak, hingga kelompok demi kelompok burung. Tertarik oleh suara Sona, langit di kejauhan menjadi gelap gulita. Tak lama kemudian, semua orang di sekitarnya juga menyadari suara ini. Saat ini, suara Sona Suchen masih menjadi bayangan. Lebih banyak suara, berasal dari suara burung-burung itu, menghadapi suara seperti itu. Li Hongzheng tenggelam dalam keterkejutan yang mendalam, bahkan gurunya sendiri pun tidak bisa memainkan. Efek seperti itu, nada Sona itu sendiri tinggi, daya tembusnya kuat. Adalah nada yang sangat tinggi yang terkenal di antara semua alat musik, tidak memerlukan peralatan apapun. Juga dapat mengirimkan suara sangat jauh, pemain dapat meniru suara burung, dengan senyum tipis. Ada kemungkinan untuk menarik burung-burung ini, tetapi daripada mengatakan itu adalah suara, lebih baik mengatakan bahwa keterampilan pemainnya dalam. Suchen mengangkat tinggi Sona, berdiri di depan aula duka, kedua tangannya mulai bergetar dengan cepat. Dengan frekuensi yang sangat tinggi mengetuk ringan lubang suara. Nada berubah, suara yang jernih dan ceria. Keluar dari mulut Sona, teknik ini adalah getaran lidah Li Hongzheng. Ini adalah Zanshi. Namun, dia hanya bisa memahaminya, tetapi tidak bisa melakukannya seperti Suchen. Karena, frekuensi lidah Suchen terlalu cepat, yang paling menakutkan adalah napasnya ini berlangsung selama 30 detik penuh. Li Hongzheng, seorang pemain Sona profesional dari teater nasional. Saat ini, mendengarkan saja sudah terasa tenggorokannya akan terbakar, tetapi dia sama seperti semua orang yang hadir, tidak berani mengeluarkan suara. Karena takut mengganggu ritme Suchen, suara renyah ini mulai menjadi mendesak di kemudian hari. Cemas, suara burung-burung itu sepertinya mulai menjadi semakin memilukan. Suchen memainkan Sona dengan kedua tangannya, tubuhnya sedikit merendah dengan tergesa-gesa. Suara teriakan ini menjadi seperti mengangkat lubang, menyebabkan Phoenix nirvana. Suara burung Phoenix, keringat mulai muncul di dahi Li Hongzheng, ejekan 100 burung. Yang paling langka adalah bagian ini. Ketika guru memainkan bagian ini, dia seperti orang gila. Bahkan sulit untuk tidak memiliki celah di tengah. Kapasitas paru-paru manusia terbatas, bahkan jika dia telah bermain Sona seumur hidup. Ketika guru buta memainkan bagian ini, dia masih harus menghela napas. Tetapi sekarang, pemuda ini benar-benar memainkan bagian ini dengan lancar, betapa mengerikan kapasitas paru-parunya. Semua keterampilan Sona dialihkan dengan fleksibel di bawah tangan Suchen, semuanya digunakan dalam bagian ini. Yang paling tinggi, dan juga bagian yang paling indah dan bersemangat dalam lagu. Dia memainkannya dengan sempurna, semua orang benar-benar terkejut, mata mereka tertarik oleh Suchen. Pendengaran juga tenggelam dalam klimaks ini. Detik berikutnya, tiba-tiba ada nada yang lebih tinggi dari sebelumnya. Nada tinggi meledak dengan keras dan melesat ke langit. Semua orang merasakan kulit kepala mereka mati rasa, panas dengan panik naik ke atas kepala mereka, dan merinding muncul sebagai respons. Li Hongzheng, matanya menjadi kosong, dan dia berulang kali menghela nafas. Ejekan 100 burung. Ini adalah ejekan 100 burung yang sebenarnya. Keraguan di hatinya juga muncul dengan keterkejutan. Sejauh yang dia tahu, di Longguo saat ini, mereka yang dapat mencapai pencapaian seperti itu adalah orang tua yang sudah lanjut usia. Bahkan orang tua itu, mungkin tidak dapat memainkan lagu ini, tetapi Suchen, pemuda di aula berkabung. Tidak hanya menguasai seni Sona yang luar biasa, tetapi juga dapat memainkan ejekan 100 burung yang telah lama diturunkan dalam puisi. Ketidakduniawian itu. Temperamen tersembunyi yang ilahi. Dia hanya merasakannya pada mereka yang dapat disebut leluhur. Sekarang, pada pemuda ini, perasaan yang sudah lama hilang muncul kembali.
Mengapa seseorang dengan pencapaian seperti itu muncul di pemakaman kepala sekolah Tang? Mampu memainkan ejekan 100 burung yang telah diturunkan dalam puisi selama puluhan tahun dengan sangat sempurna. Bagaimana mungkin dia orang biasa? Tetapi kepala sekolah Tang, yang hampir seumur hidup berakar pada kemiskinan ini, apa hubungannya dengan dia? Mengingat kepala sekolah Tang bertanya sebelum kematiannya apakah dia layak mendapatkan lagu ejekan 100 burung, dan melihat pemandangan di depannya. Li Hongzheng tidak berani berpikir lebih jauh, saat ini kepala sekolah Tang di hatinya. Lebih dari sekadar ketenangan. Ada sedikit misteri, semua orang di tempat kejadian mulai melihat ke atas, peninggalan berikutnya. Mereka tidak akan pernah melupakan seumur hidup mereka, kawanan burung di kejauhan, seolah-olah mendengar panggilan. Mereka mulai mengepakkan sayap masing-masing, hampir bersamaan terbang dari atas pepohonan, kawanan burung hitam pekat. Terbang ke arah sekolah tua, beberapa burung yang sudah tiba lebih dulu, mendarat di atas reruntuhan dinding sekolah. Mendarat di altar yang dibangun dari makanan ringan, dan lebih banyak burung masih di udara. Pemandangan yang menutupi langit dan bumi. Lebih dari 100 ekor dengan megah, melihat pemandangan ini, keterkejutan di hati Li Hongzheng sulit diungkapkan. Legenda di mulut Guru Xiazi, bukan legenda, itu nyata. Air mata hangat mengalir dari rongga matanya, melewati pipinya, dan jatuh dengan berat ke tanah. Dia tidak akan pernah melupakan seumur hidupnya, hari ini, di pemakaman kepala sekolah Tang Ying di kota Tiongwah. Seorang pemuda dengan temperamen luar biasa, mengenakan pakaian polos kuno, meniup suona, hanya orang yang bermoral tinggi dan dihormati. Orang mati dapat menikmati lagu-lagu besar, Bai Niao Chao Feng, bagian terakhir dari lagu besar Bai Niao Chao Feng. Bahkan Su Chen, yang memiliki metode pernapasan khusus, saat ini, wajahnya sudah memerah. Jari-jarinya sudah sedikit gemetar, suona di mulutnya, tetapi menjadi lebih lincah dan tinggi. Prasasti batu, singa batu, sesekali meniru beberapa suara burung, tampaknya mengikuti lagu ini. Mencapai klimaks terakhir, akhirnya satu tarikan napas, meniup nada panjang terakhir. Nada panjang ini, tampaknya membawa lebih dari 10 tahun pemandangan indah, bertiup melewati gunung besar yang tumpang tindih ini. Menerpa jalan gunung yang sulit dengan ribuan jurang dan lembah, menerpa puluhan ribu mil jalan hidup kepala sekolah Tang yang penuh liku-liku. Ada kesedihan, pasti ada kepuasan, akhirnya. Ujung kaki Su Chen menyentuh tanah, tubuhnya membungkuk ke belakang seperti bulan, membawa momentum suona. Menyiramnya ke suona di tangannya, nada langsung naik dari tanah, dan melodi melonjak bersamanya. Nada yang dikeluarkan suona lebih tinggi dari semua nada sebelumnya. Nadanya lebih tinggi dari nada lainnya. Melodinya megah, momentumnya tak tertandingi, saat ini. Perasaan yang selama ini ditekan di hati orang-orang, tampaknya juga mulai meledak bersama dengan melodi ini. Isak tangis terisak menyertai suona, semakin keras dan keras. Seolah-olah hendak mencurahkan kerinduan semua orang terhadap kepala sekolah Tang, burung-burung di langit. Peristiwa ini juga mulai mereda perlahan. Kawanan burung memenuhi aula duka kepala sekolah Tang, di panji-panji berkibar tertiup angin. Di tembok halaman sekolah yang reot, di pucuk pepohonan di atas kepala semua orang, sudah dipenuhi burung-burung yang padat. Nada panjang ini, hampir 30 detik, Su Chen mempertahankan posisi yang sama. Menegangkan kepala, menahan pinggang, wajahnya memerah. Akhirnya menghembuskan nafas terakhir, suara terompet yang melengking tiba-tiba berhenti, Bai Niao Chao Feng. Bubarlah, tangisan orang-orang juga berakhir, hanya saja burung-burung di sekitar. Tetap tidak pergi, kicauan mereka di atas pemakaman, tidak henti-hentinya. Padat, berisik, semuanya suara burung. Orang-orang tidak bangun, seperti sebelumnya takut mengganggu ritme terompet Su Chen. Saat ini, mereka juga berhati-hati, takut mengganggu burung-burung ini. Melihat burung-burung yang memenuhi seluruh gunung dan dataran, citra seperti ini, di benak semua orang. Tampaknya semua tentang pemuda itu, memegang terompet, mengangkat kepala. Menahan pinggang, dengan sekuat tenaga memainkan terompet, aura kuno yang menggetarkan gunung dan sungai. Lagu yang kuat dan bertenaga, bagaimana mungkin bisa ditiup dengan mudah oleh seorang pemain terompet muda? Ini jelas tingkat master, tidak? Kepala grup Li adalah seorang master, tetapi aura dan pencapaian pemuda ini jauh melampaui kepala grup Li. Mungkinkah keberadaan tingkat Grandmaster musik tradisional Tiongkok, tingkat Grandmaster? Itu adalah orang yang bisa dihormati sebagai leluhur. Orang seperti itu, sebenarnya akan muncul di pemakaman kepala sekolah Tang. Kepala sekolah Tang tidak sederhana. Semua orang sangat terkejut, tidak hanya identitas Su Chen. Masa lalu misterius kepala sekolah Tang, semakin membangkitkan keraguan dan keingintahuan mereka. Pergilah. Dan Bai Niao Chao Feng tidak henti-hentinya, Su Chen perlahan meletakkan terompet di tangannya, Bai Niao Chao Feng tingkat Grandmaster berakhir. Harapan yang terkandung di dalamnya, terus bersemi, sama seperti kegigihan seumur hidup kepala sekolah Tang. Yang ditinggalkan bukan hanya sentuhan, tetapi juga warisan harapan semua siswa miskin dan pekerja relawan pengajar. Menghadiri pemakaman Tang Ying, bagi Su Chen juga merupakan ritual pembersihan. Su Chen menghadap foto almarhum Tang Ying.
Membungkuk dalam-dalam, tugas khusus kedua dianggap selesai. Dia membawa Sona. Berjalan menuju luar lintang, di bawah tatapan siswa yang tak terhitung jumlahnya yang berlutut di luar lintang. Perlahan menghilang dari pandangan. Dari kejauhan, seluruh lereng bukit tampak tertutup oleh hamparan warna putih. Siswa dan generasi muda yang tak terhitung jumlahnya mengenakan seragam sekolah putih. Lutut mereka menempel erat di tanah. Mata mereka menatap Su Chen yang keluar dari lintang. Bagi mereka, pemakaman ini sekarang bukan hanya untuk mengenang guru, tetapi juga untuk berterima kasih kepada ahli ini. Karena mampu meniup ejekan burung putih dengan sempurna di pemakaman kepala sekolah Tang, ini adalah rasa hormat dan kenangan terbesar bagi kepala sekolah Tang. Saat ini, semua orang berlutut di tanah menghadap lintang. Di bawah tatapan mereka, Su Chen perlahan meninggalkan lokasi pemakaman dan berjalan menuruni gunung. Melihat Su Chen pergi, Li Hongzheng juga sedikit sadar dan dengan cepat mengejar ke arah Su Chen pergi. Berbeda dengan Su Chen yang datang untuk mengucapkan selamat tinggal, saat ini belum ada pemakaman. Orang-orang dari kelas Li Jia belum bisa pergi. Li Hongzheng mengejar dengan ketat, tetapi masih selangkah lebih lambat. Akhirnya, di kaki gunung, dia menyusul sosok Su Chen. Li Hongzheng dengan cepat berteriak, "Tuan, tunggu." Su Chen, yang baru saja selesai memainkan ejekan burung putih, saat ini memiliki napas yang stabil. Dia berjalan dengan cepat. Mendengar teriakan dari belakang, dia menoleh. Itu adalah Li Hongzheng. Pengrajin serunai dari kota kecil ini memiliki seni serunai yang sebanding dengan standar internasional. Su Chen menoleh dan menatapnya, tanpa berkata apa-apa. "Saya Li Hongzheng, pengrajin serunai dari kota Huai. Saya berani bertanya kepada Tuan, siapa Anda?" Li Hongzheng menanyakan kalimat ini. Dia merasa sangat tidak nyaman di hatinya. Sebenarnya, dia lebih penasaran dari mana Su Chen belajar. "Saya ingin tahu apakah saya memiliki kesempatan untuk mempelajari lagu, ejekan burung putih, ini. Saya datang untuk mengucapkan selamat jalan kepada kepala sekolah Tang." Su Chen menjawab tanpa menjawab pertanyaan. Menciptakan kesan misterius adalah salah satu item layanan. Matanya setenang air, dan auranya membara. Dia tahu bahwa Su Chen dengan sengaja menghindari pertanyaan itu. Wajah tua Li Hongzheng memerah, dan keringat keluar dari serunai di tangannya. Setelah ragu-ragu sejenak, dia mundur selangkah dan memberi hormat dengan kedua tangan dengan hormat. Dia sedikit membungkuk dan akhirnya menanyakan kalimat itu. "Tuan, bisakah aku mempelajari sindiran burung putihmu, yang lugas dan terus terang?" Juga tulus, Su Chen menatapnya dengan sedikit terkejut, peraih penghargaan Sonai yang beberapa dekade lebih tua darinya ini. Saat ini, dia dengan hormat meminta ilmu dariku, tatapan tulus itu membuat Su Chen terharu. Seperti kata pepatah, dalam mempelajari Tao, ada yang lebih dulu dan ada yang belakangan, dan dalam keahlian, ada spesialisasi. Dalam prinsip guru, tidak ada yang mulia atau hina, tidak ada yang tua atau muda, Tao ada di sana. Tempat guru itu berada. Meskipun Su Chen lahir setelahnya, generasi Sonai berada di atasnya. Dia bertanya padanya sebagai guru. Mereka berdua tidak sering bertemu, tetapi mereka tampaknya sangat memahami satu sama lain. Su Chen selalu berada di lokasi pemakaman, tahu bahwa junior kepala sekolah Tang tidak dapat mengundang Sonai. Kepala regulian ini datang secara sukarela untuk mengirim kepala sekolah Tang pergi, kemunculannya langsung menggunakan 8 orang yang mengusung Sonai untuk membuka jalan. Secara bertahap, rasa hormatnya kepada kepala sekolah Tang, di generasi Sonai, sekali lagi mengatur pemakaman seperti ini. Berpura-pura tua dan meremehkan dari jauh, sindiran burung putih paling menguji keahlian penghargaan Sonai. Apakah orang mati itu pantas atau tidak, semuanya bergantung pada perasaan di hati penghargaan Sonai, menatap Li Hongzheng yang dengan hormat memberi hormat di depannya. Memikirkan kembali kepala sekolah Tang yang bekerja keras sepanjang hidupnya, Su Chen tidak ragu. Lagu sindiran burung putih, sesuai dengan memori di benaknya, disalin sepenuhnya. Dan menyerahkannya kepada Li Hongzheng. Di sini, dia mengucapkan kalimat pertama yang mereka berdua temui. Sindiran burung putih adalah lagu cinta yang agung, adalah lagu yang ditinggalkan oleh leluhur. Hanya orang mati yang dihormati yang pantas menikmatinya. Suara itu bergema lagi di telinganya. Air mata Li Hongzheng tidak bisa berhenti mengalir. Mencari tahu di pagi hari, mati di malam hari juga tidak menyesal. Dalam hati tidak tahu apakah senang mendapatkan lagu, atau mengingat kesedihan guru buta yang dulu mengucapkan kata-kata ini. Melihat punggung Su Chen yang pergi, penglihatannya mulai kabur, tampaknya tumpang tindih dengan sosok guru dalam ingatannya. Mulai tumpang tindih.